Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu jamaah, kajian kitab Riyadhus Shalihin Masjid Agung Al-Aqsa Klaten yang kami cintai. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini untuk tafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi, berusaha menetapi majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah, kita sampai di hadis ke-17 dari bab yang ke-11 atau hadis nomor 111. Hadis terakhir dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. As-sabi'a asyara, hadis ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ata ibni Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani. An Abi Dharrin Jundab ibni Junadah, dari Abu Dhar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di tengah-tengah kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, aku pasti memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, kalian semua dalam kondisi lapar kecuali orang yang aku beri makan.
fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, pasti aku beri kalian makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, kalian semua dalam kondisi telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku beri pakaian kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya kalian selalu dan selalu melakukan kesalahan, baik di waktu malam maupun di waktu siang, sementara aku selalu mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencelakaiku, tidak akan sampai mara bahaya kalian kepadaku. Fatadurruni, hingga kalian bisa mencelakai diriku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai pula manfaat kalian kepadaku hingga kalian mampu memberikan manfaat itu kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Seandainya generasi awal kalian dan generasi terakhir kalian, jin kalian maupun manusia kalian, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik, yang demikian itu tidak sedikit pun menambah kerajaan, tidak menambah kekuasaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia ataupun jin, semuanya menjadi orang yang paling fasik, paling senang maksiat, yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaan, tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian sampai dan generasi terakhir kalian, manusia maupun jin, berdiri pada tempat yang sama lalu meminta kepadaku, maka aku akan berikan setiap manusia apa yang dia minta. Yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya ini adalah amal-amal kalian yang aku jaga, lalu aku akan berikan balasannya setunai-tunainya kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmatillah. Barang siapa mendapati balasannya itu baik, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah.
Sementara barang siapa mendapati yang tidak demikian itu, balasannya buruk maksudnya, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Qala Sa'id berkata, Kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi. Dulu Abu Idris ketika menceritakan hadis ini, dia terduduk di atas dua lututnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa rawayna 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala qala laisa li ahli Syam hadisun asyrafu min hadzal hadis. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata, tidaklah ada satu hadis yang lebih mulia yang dimiliki oleh ahli Syam seperti hadis ini. Baik, ini hadis yang ke-17 ya. Satu hadis tapi cukup panjang. Nah, kita pelajari. Yang pertama, hadis ini termasuk jenis hadis qudsi atau juga disebut dengan hadis ilahi. Disebut demikian karena Rasulullah menyebutkan di dalam riwayat ini, beliau meriwayatkannya dari Allah. Tidak langsung beliau mengucapkan. Apa bedanya dengan Quran? Kan Quran itu juga riwayat Rasul dari Allah. Nah, ada beberapa perbedaan. Di antara perbedaannya, setiap kata di dalam Quran itu dipilih Allah sedemikian rupa dan dia mengandung mukjizat. Sementara hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak demikian. Maka Quran itu setiap kali dibaca, jangankan per katanya, per hurufnya itu pahala. Setiap hurufnya 10 kali lipat pahala. Hadis qudsi tidak demikian. Kalau kita baca seperti ini, Anda tidak kita pelajari isinya, membacanya itu bukan satu pahala, bukan ibadah. Beda dengan Quran. Ya, ini perbedaan. Yang ketiga, Quran itu riwayatnya mutawatir. Sementara hadis qudsi itu banyak yang diriwayatkan secara ahad, tidak sampai derajat mutawatir. Maka dalam soal validitas, dalam soal kesahihan, ada hadis qudsi itu yang sahih, ada yang hasan, sebagiannya ada yang dhaif. Kalau Quran itu semuanya mutawatir. Mutawatir itu tidak sekedar sahih, ya, dia tidak sekedar sahih, tetapi qat'iyus subut. Secara penetapan riwayat itu dia pasti dari Rasul, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya di sini. Ya. Nah, ini pertama. Dalam ilmu hadis nanti kita akan pelajari itu. Kita belajar mustalah hadis, kita akan belajar jenis-jenis hadis. Nah, ini contoh daripada hadis qudsi. Karena ini yang meriwayatkan Imam Muslim, maka kita tidak perlu ragukan. Riwayat beliau itu sahih. Maka kitabnya disebut Sahih Muslim. Yang kedua, ma huwa dzulmu? Apa yang dimaksud dengan kezaliman itu? Beliau katakan di sini az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Yang disebut zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa huwa tasarrufu fi haqqi ghairihi bi ghairi haqqin. Yaitu seseorang menggunakan atau mengambil sesuatu dari orang lain tanpa hak, tanpa atau dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa huwa mustahilun 'ala Allah. Nah, sifat zalim seperti ini mustahil bagi Allah. Maka tadi disebutkan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku.
Dan aku jadikan kezaliman itu di tengah-tengah kalian sesuatu yang diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam sifatnya itu benar-benar meneguhkan sifat adilnya. Tidak akan ada seorang pun yang dizalimi, termasuk orang fasik sekalipun, orang paling dolim di atas muka bumi ini. Umpama kita ambil contoh Fir'aun. Sedolim-dolimnya orang itu Fir'aun, ngaku Tuhan, membunuh rakyatnya, memusuhi nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Musa. Itu tidak ada sedikit pun nanti dia dizalimi oleh Allah. Dia akan diberikan balasan atas kejahatannya setimpal dengan perbuatannya. Dia akan dibalasi sesuai dengan perbuatannya. Ayat yang tadi malam kita kaji itu ya. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa melakukan satu keburukan, dia tidak akan dibalasi kecuali dengan yang setimpal. Terus wahum la yudlamun, kata Allah. Mereka, para pelaku kejahatan, pelaku kezaliman itu tidak akan dizalimi. Maka kita belajar dari sifat itu. Jangan sedikit pun ada di antara kita yang menganggap boleh mendolimi orang dolim itu. Tidak boleh. Sekalipun dia dolim, tidak boleh dibalasi dengan kezaliman. Kemudian kita menganggap ya wajar kita dolimi dia karena dia orang dolim. Tidak boleh. Paham ya? Bagian pelajaran. Belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, saking adilnya terhadap orang-orang kafir sekalipun, saking adilnya dia. Kalau ada orang kafir melakukan kebaikan, saya tidak mengatakan amal soleh ya, karena amal soleh itu gandingannya mesti iman. Kalau ada orang kafir melakukan kebaikan, dia pasti dibalasi di dunia ini, pasti dikasih balasannya di sini, di dunia. Kenapa dibalas di sini? Karena mereka tidak akan dapat balasan di akhirat. Maka balasannya disegerakan. Kenapa disegerakan? Karena Allah tidak mau mendolimi orang itu. Maka dikasih balasan, disegerakan balasan. Itu saking adilnya Allah SWT. Paham? Maka orang Badui itu pernah tanya sama Nabi, Nabi, di akhirat nanti siapa yang ngadili saya, yang menghisap saya? Nabi mengatakan Allah langsung. Alhamdulillah. Kalau seandainya yang menghisap saya bukan Allah, saya tidak akan tenang. Berhubung yang mengadili saya itu Allah langsung, tenang aja lah. Karena tidak mungkin dia zalim. Itu cara berpikirnya orang Badui ya, simple pola pikirnya itu. Maka hidupnya itu damai dia itu. Orang Badui itu tidak akan kita temukan tuh gelisah, gundah gulana tuh tidak. Tidak seperti jenengan sidik-sidik gelisah. Orang Badui itu tidak. Hidupnya damai sekali itu. Hari ini cari makan, habis besok cari lagi gitu. Nggak ada ceritanya orang Badui itu nyimpen makanan di rumah berlama-lama itu enggak. Damai sekali. Ibadahnya biasa saja. Dia nggak jarang-jarang melakukan yang sunah-sunah, jarang. Yang wajib pokoknya itu yang wajib dia. Dia berusaha damai hatinya itu dengan Allah SWT. Ya agak geleleng kalau orang Badui itu. Cuma dia punya konsep sederhana tadi. Loh, kalau yang mengadili Allah, yang menghisab Allah, tidak mungkin ada orang dizalimi. Maka ada ayat yang sampai kalau kita membacanya itu nggak mungkin ada amal yang terlewatkan, itu tidak mungkin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin, dzarrah itu Bapak Ibu bukan sekedar biji sawi itu. Kalau diterjemah itu barang siapa melakukan satu perbuatan baik meskipun
sebesar biji sawi, boten. Biji sawi itu masih besar. Dzarrah itu adalah asgharul asya, sekecil-kecilnya materi yang ada. Andai ada nama lain daripada dzarrah, dia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan. Maka kalau menerjemahkan dzarrah, tidak usah diterjemahkan, ya dzarrah itu aja. Orang menyebutnya atom, nanti akan ada lagi partikel yang lebih kecil daripada atom itu dzarrah. Kalau ada orang melakukan kebaikan, meskipun sebiji dzarrah, dia akan melihat hasilnya, dia akan dikasih balasan, dia akan diberi balasan. Sehingga tidak perlu kalau kita beramal nggak dilihat orang terus kita gelisah, itu tidak perlu. Andai kita beramal, kita berusaha ikhlas, ya urusanmu sama Allah. Dilihat tidak dilihat manusia itu tidak penting. Dipuji nggak dipuji nggak penting. Dihargai nggak dihargai itu tidak penting oleh manusia. Muamalat kita dengan Allah. Dan sebaliknya, meskipun famay ya'mal misqala dzarratin syarrai, dia akan melihat catatan perbuatan maksiatnya. Melihat. Nanti kalau kita lihat dalam tafsirnya, belum tentu dia dihukum, dia dilihatkan aja. Diperlihatkan, kamu dulu pernah melakukan maksiat ini. Belum tentu dihukum. Aku ampuni dosa, karena kamu punya catatan baik seperti ini. Itu baiknya Allah SWT. Dia itu punya sifat tidak sekedar adil, tapi rahim. Dia nggak sekedar adil. Kalau sifatnya cuma adil, mungkin kita semua tidak akan selamat itu. Ya. Dia punya sifat selain adil itu rahim. Dzu rahmatin wasi'ah. Dia punya rahmat, kasih sayang luas sekali. Tadi malam saya jelaskan panjang lebar di pondok itu. Orang baru niat berbuat baik, tidak jadi dilakukan, dikasih pahala. Kalau dilakukan, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kalau ada orang niat maksiat, tidak dikerjakan, dibatalkan, dikasih pahala 1. Kalau dikerjakan, dosanya 1. Tidak ada dilipat gandakan dosanya. Tidak ada dilipat gandakan. Termasuk setelah saya cek, termasuk seandainya ada orang, mohon maaf ya, melakukan maksiat di tanah suci itu, siji dosanya. Siji dosanya. Kan ada itu jamaah yang kurang ajar itu, lagi tawaf nyolek orang, melakukan pelecehan seksual itu. Terus dihukum 2 tahun, barusan aja 2-3 hari. Jangan ditiru itu ya, naudzubillah, memalukan Indonesia itu. Jamaah dari Sulawesi ini, paham ya? Ya mungkin dia papasan sama orang yang terlalu cantik mungkin, gue iseng ini, goda. Tapi janganlah, naudzubillah. Kalau tanah suci pokoknya hindari. Maksudnya sekecil apapun dihindari. Jangan sampai. Ya. Itu dia hanya membalasi 1. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan, dibalasi cuma 1. Karena prinsipnya dia itu ingin menyelamatkan kita. Dia gunakan sifat rahimnya itu untuk hal-hal yang baik. Dan dia digunakan sifat adilnya itu untuk maksiat kita. Maka bahkan sebagian dosa itu ditutupi oleh Allah, nggak ditampakkan, dan tetap kita dipasok rezeki itu, meskipun kita maksiat. Dijamin kita itu, oksigen dikasih, makanan dikasih, hujan dikasih, meskipun maksiat. Paham? Ini 1. Yang kedua, urusan setelah itu, pesan Allah ini ya, jangan saling mendolimi gitu. Urusan berikutnya yang paling gawat itu urusan hidayah. Maka dia katakan, kalian semua itu sebenarnya tersesat. Dhalun itu tersesat.
kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Oh, berarti urusan hidayah itu jenengan juga disuruh aktif meminta kepada Allah, baik agar hidayah itu ditetapkan sampai akhir hayat, ataupun hidayah itu ditambahkan terus agar amalnya itu kontinu. Berarti kita juga disuruh aktif, gak boleh kita pasif. Maka setiap hari sebenarnya kita itu sudah istihda tadi, minta hidayah. Setiap kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu kita minta hidayah sama Allah. Cuma ini hidayah jenis yang kedua, agar amal itu kontinu. Bukan hidayah jenis yang pertama tentang pengetahuan, tentang informasi-informasi kenabian, bukan. Tapi ini hidayah jenis kedua yang disebut dengan taufik, agar dimudahkan kita beramal setelah diberi kemauan. Saya sering mencontohkan, ada orang dikasih kemauan oleh Allah beramal soleh, tapi nggak dikasih kesempatan. Sebaliknya ada yang diberi kesempatan, tapi nggak ada kemauan. Nah, orang yang diberikan Allah hidayah taufik itu adalah yang dimunculkan dalam dirinya kemauan dan dimudahkan kesempatan. Ada orang tahu kalau ngaji itu pahalanya besar, sekedar duduk saja itu, paham gak paham dia dapat pahala besar. Yang jelas dapat snack juga yang kebagian. Yang gak kebagian mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Mudah-mudahan. Tapi tidak semua orang yang tahu tentang besarnya pahala ngaji itu dikasih Allah kemauan untuk datang. Dia baru tahu, tapi nggak mau. Nggak semua orang yang tahu itu mau mengerjakan. Dan uniknya ada orang diberi pengetahuan, diberi kemauan, tapi nggak juga dikasih kesempatan tuh ada. Dia pengen ngaji tapi nggak dikasih kesempatan, sakit, lumpuh di rumah, lagi dirawat di rumah sakit. Berarti kalau jenengan perhatikan, ini urusan memang di luar kendali manusia. Cuma jenengan bisa minta itu. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim, jenengan minta tiga-tiganya itu. Saya pernah cerita itu, ada jamaah saya orang Melinjon. Dulu waktu masih aktif jadi tentara itu geleleng dia. Sejak ngaji gak gelem, nggak mau dia. Ntar dulu lah nak pensiun kata dia. Ketika pensiun itu stroke pak, stroke loh. Saya kan aku nakuti loh ya. Yang belum pensiun itu saya nggak nakuti. Ternyata dia ketika ingin ngaji, keinginannya muncul, kesempatannya nggak ada. Nah, maka jangan nunggu pensiun, karena belum tentu dikasih kesempatan oleh Allah. Bayangan kita kalau pensiun itu longgar, enggak, prinsipnya nggak begitu. Ngaji itu tidak menunggu waktu longgar, tapi melonggarkan waktu. Itu prinsipnya. Kalau nggak melonggarkan waktu nggak bisa. Dan saya itu paling tersinggung kalau ngaji itu nunggu waktu luang. Kesannya ustadznya paling nganggur, paling nggak ada kerjaan. Nah, ini urusan hidayah. Jenengan juga harus berusaha. Terus urusan berikutnya setelah hidayah itu adalah kecukupan pangan dan pakaian sandang. Itu pokok. Maka jenengan lihat itu di surat Al-Quraisy itu, di surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Dialah Allah zat yang mencukupi kebutuhan makan kalian dan menjamin rasa aman kalian. Maka manusia itu kalau dia diberi hidayah, terus dikasih makan, dicukupi kebutuhan primernya, itu sudah orang paling beruntung itu. Kalau jenengan rasakan itu sebagai nikmat paling agung, jenengan kan tidak mungkin mengeluh dalam hidup ini. Hidayah dikasih, makan dicukupi, pun
Kebutuhan jenengan setelah itu apa tuh? Kan nggak ada. Dan makan itu juga nggak harus aneh-aneh. Yang penting makan itu membuat jenengan kenyang, menyehatkan tuh. Orang sekarang itu makan itu tidak harus jauh gitu kan, ngantri, kadang-kadang macet, sampai rumah lapar lagi. Orang sekarang tuh banyakkan pola ya, kayak tingkah. Ada makanan ditunggu sampai 1 jam. Pernah saya diajak kawan itu nunggu 1 jam gitu, sampai mau lapar banget tuh. Dan ternyata itu saya pikir itu teknik penjualnya saja. Orang tuh kalau sangat lapar kan mesti terasa enak. Itu teknik dia saja itu sebenarnya. Aslinya makanannya biasa itu. Cuma orang bilang tuh enak sekali. Ya enak itu karena kamu lapar itu. Maka benar itu kata pesantren, teman-teman di pesantren sering saya. Nikmal idam al-ju'. Sebaik-baik lauk itu rasa lapar. Itu pedoman di pesantren. Makanya bagaimana caranya agar santri itu makannya itu menyenangkan, buat mereka tuh lapar selapar-laparnya. Makanya dia lahap sekali itu. Nah, sekarang makanan itu kenapa terasa tidak terlalu nikmat tuh? Karena jenengan tuh kenyang. Maka Imam Ghazali itu mengingatkan, sebagian besar penyakit itu ditimbulkan itu karena orang tidak lapar tapi makan. Sekarang ceklah di rumah sakit tuh, yang memenuhi rumah sakit itu orang yang sering makan atau yang kurang makannya. Jadi ngecek ya. Rumah sakit yang ada sekarang ini dihuni oleh orang-orang yang rata-rata jarang lapar. Dia sering makan, bukan kebanyakan makan ya, sering lapar. Sidik-sidik mangan, sidik-sidik mangan. Jarang ada orang masuk rumah sakit karena dia kurang makan tuh jarang. Sekarang loh ya. Maka soal makanan ini diingatkan oleh Allah. Nikmat terbesar setelah hidayah itu makan, pakaian. Terus Allah mengingatkan kembali. Andai kalian berusaha mencelakai Allah, sama sekali tidak akan bisa. Termasuk berusahalah manusia itu memberikan manfaat pada Allah, tidak mungkin. Itu Allah sedang menunjukkan jabarutnya. Dia sedang menunjukkan keagungannya, kekuasaannya. Saya kasih contoh aja. Tadi pagi saya jelaskan di Gria Prima itu. Manusia itu sebenarnya tidak pernah bisa mengendalikan dirinya. Bukti. Jenengan kalau sudah diserang rasa kantuk, tidak mungkin jenengan nolak. Orang paling gagah, jenderal sehebat apapun, ngantuk tetap tele-tele dia. Tetap tidak bisa nolak. Matanya itu tetap berat untuk dibuka. Oh, berarti dia dikendalikan. Ketika dia sudah tertidur, nyawanya dibawa kemana-mana oleh Allah dalam alam mimpi. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba kemudian dibangunkan. Jenengan nggak tahu kok mekanisme Allah membangunkan jenengan itu. Makanya tidak boleh kemudian kita itu sombong, tidak boleh. Mau hidup kita ini dikendalikan. Ada yang lagi pilek tidak? Ada. Tidak usah khawatir. Biasanya tidak, sekarang udah tidak ada corona, tenang aja. Tapi ada booster kedua. Oh, sekedar kita itu nolak ingus agar nggak keluar itu tidak bisa. Sakit jenengan, bulu rambut jenengan lebat sekalipun loh, tidak bisa kok nolak itu, agar nggak keluar itu. Jenengan itu dikendalikan loh. Hatta orang ateis nggak tahu kok siapa mengendalikan hidupnya, itu dia tidak tahu. Paham ya? Nah, itu dia sedang yuzhir madzahiral jalal. Dia sedang menampakkan keagungannya. Itu bahasa dia. Maka sampai disebutkan gini, seandainya seluruh manusia dari generasi awal sampai generasi terakhir, jinnya, manusianya, semuanya menjadi orang-orang yang sangat-sangat bertakwa, itu tidak nambah sedikit pun kekuasaan Allah.
tidak mempengaruhi legitimasi Allah sebagai Tuhan. Tidak sama sekali. Dan sebaliknya kalau mereka semuanya fasik, semuanya durhaka, semuanya kafir, tidak mengurangi kerajaan Allah, tidak terus mendelegitimasi Allah. Itu bedanya raja dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja manusia itu ya, sekalipun dia raja di raja, dia bisa dilegitimasi. Kalau rakyatnya itu melakukan mosi tidak percaya, tidak usah semuanya lah, sebagian besar aja jatuh itu raja itu, jatuh dia. Nggak usah semua rakyat lah, wakil-wakil rakyat saja itu 2/3 saja melakukan mosi tidak percaya tuh, gugat pemimpin negara, jatuh pemimpin negara. Jadi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sedang menunjukkan keagungan ini untuk membangun satu kepercayaan kepada kita. Artinya begini loh, solehmu itu kanggo awakmu dhewe. Allah tidak butuh solehmu. Nak kamu jadi orang soleh, solehmu itu kembali pada dirimu. Paham? Kamu jadi orang fasik, yo fasikmu akan kamu tanggung sendiri. Itu sama sekali gak mempengaruhi kerajaannya Allah. Itu maksudnya. Anda dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang soleh yang asli, bukan orang soleh yang amatiran, yang karbitan, enggak. Dan jangan sedikit pun jenengan punya pikiran kalau Allah itu butuh kesolehan jenengan. Itu maksudnya. Enggak sama sekali. Dia enggak butuh kesolehan kita. Maka disebutkan kemudian di sini dikatakan, saking kayanya dia itu, saking kayanya dia, seandainya semua manusia meminta, semua akan dikasih, dan itu hak. Maka saya kemarin jelaskan di Al-Huda itu, sebenarnya kalau ada orang berdoa, tidak ada satupun doa yang ditolak. Ada kalanya dikasih sesuai permintaan, ada kalanya dipakai untuk nolak bala, ada kalanya disimpan untuk akhiratnya. Maka ada orang yang datang di hadapan Allah di akhirat, tiba-tiba dia mendapatkan pahala yang dia tidak pernah sangka-sangka. Bahkan dia mendapatkan posisi di surga yang tinggi sekali, dia gak pernah nyangka. Dia tanya, amal apa yang saya kerjakan ya Allah? Allah mengatakan, itu adalah sebagian doamu yang tidak aku berikan di dunia. Sekarang ambil. Karena Allah itu bersiap tidak pernah nolak doa. Semua yang minta dikasih tadi disebutkan. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya, kecuali seperti orang mencelupkan jarum. Mikhyat itu ibroh dalam bahasa kita itu jarum. Jarum itu kan kecil sekali kan. Dicelupkan ke laut gini, diangkat, netes satu tetes. Lautan itu kekayaan Allah, yang dikasihkan manusia itu setetes itu. Maka sejak Nabi Adam sampai sekarang, berapa ton manusia makan? Berapa ton hewan-hewan itu makan? Tidak sedikit pun kurang. Bumi itu didesain untuk sampai kiamat itu cukup untuk manusia. Cukup untuk semua hewan, untuk makhluknya Allah cukup semua. Oksigen pun begitu. Dia tidak cukup bagi orang yang rakus, tapi cukup bagi semua manusia. Asal dia makan seadanya, sebenarnya cukup. Ya, kalau kita makan tuh dikit kan. Kalau gajah makan berapa kuintal sekali makan? Tidak pernah tuh sampai sama sekali kekurangan dia. Maka nggak ada ceritanya tuh gajah kurus. Gajah itu paling tenang, bermangan turu, tangi turu ngelih, golek mangan meneh. Makanya nggak ada tuh gajah itu kena asam lambung juga nggak ada. Itu kekayaan Allah SWT. Terakhir, hadis ini dianggap Imam Ahmad itu sebagai hadis yang paling agung. Maka rawinya itu ketika membaca hadis ini itu dengkulnya itu sampai gemeter, sampai terduduk. Saking makrifatnya dia kepada Allah, saking harunya dia ketika membaca hadis ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menampakkan rahmatnya, menampakkan keagungan sifatnya, menampakkan kasih sayangnya itu lewat hadis qudsi ini. Maka kalau jenengan sedang dilanda putus asa, hati sedang gelisah, sedang gak karu-karuan kacau, jenengan baca ulang hadis ini, jenengan baca sendiri, jenengan hayati. Nanti akan muncul roja, harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua gundah gulana itu obatnya. Itu caranya. Interaksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tambahan ilmu yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita berikan juga kepada yang lain. Dan semoga yang hadir kita bisa saling mendoakan agar istiqomah buat kita semuanya, dan hidayah kita selalu mendapatkan, selalu bertambah buat kita, terutama iman Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah, insyaallah di malam hari ini ada tamu dari luar daerah mau singgah di Masjid Agung Al-Aqsa, sekitar 900 orang dari Jawa Barat ikut hadir di sini dalam rangka mampir istirahat dalam perjalanan keliling Pulau Jawa, Wali Songo ziarah ya. Semoga nanti kita bisa ikut meramaikan kedatangan para santri dan para ustaz ya. Dan insya Allah di bulan Februari nanti ada kajian akbar di Masjid Agung Al-Aqsa tanggal 13 Februari Senin malam. Jadi sekalian kajian langsung ikut kajian akbar Senin malam Selasa. Jadi malam Senin dan Senin malam Selasa. Monggo diworo-woro kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Demikian, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.